Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur jika di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bangun dengan keadaan baik. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan melindungi menyertai kami di sepanjang hari ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan aktivitas kami. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berdiri teguh dan saksikan keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berdiri teguh dan saksikan keselamatan dari Tuhan. Ayat pokok kita terambil dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pagi hari ini saya membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita merasa terjebak? Terjebak dalam masalah yang tampaknya tidak mungkin diatasi, atau kita dihimpit oleh ketakutan atau ketidakpastian. Seperti bangsa Israel di tepi Laut Merah, mungkin kita bertanya, apakah di sana ada jalan keluar? Kita membayangkan sebuah film di mana sang tokoh utama berdiri di tepi jurang, sedangkan ada musuh yang mengejar dari belakang, dan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Itulah yang dirasakan bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 14 ini. Tetapi kisah ini bukan tentang keputusasaan, melainkan tentang kuasa Tuhan yang tak terbatas. Nah, ketakutan mengetuk pintu. Di saat pintu itu akan terbuka, melalui apa? Melalui iman kita, pintu itu terbuka. Tidak ada siapapun di sana, siapapun tidak ada di sana untuk berani menyeberangi atau menyelamatkan orang-orang Israel di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutan mereka. Tetapi ketika ketakutan mengancam untuk melumpuhkan kita, disitulah iman kita yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah tentang keberanian di tengah ketakutan, tentang iman di tengah keputusasaan, dan tentang kuasa Tuhan yang membelah lautan. Dalam Keluaran pasal yang 14 ayat yang ke-13 sampai 14 ini kita menemukan dua pesan relevan bagi kehidupan kita. Pesan yang pertama ialah buanglah rasa takutmu dan berdirilah teguh. Dalam situasi sulit yang menakutkan, Keluaran ayat pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 14 ini mendorong kita untuk tidak menyerah pada ketakutan. Karena ketakutan seringkali melumpuhkan dan menghalangi kita untuk melihat situasi. Dalam ayat ini, penulis menekankan agar kita tidak takut untuk menghadapi situasi yang kelihatannya sangat sulit, tetapi
kita diminta untuk tetap berdiri teguh. Artinya apa? Tetap kuat, tetap tabah, dan tidak goyah dalam iman. Semua ini adalah panggilan untuk memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan tampak sulit. Pesan yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama ialah menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Nah, ayat-ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan pandangan kita dari masalah dan kita mau fokus kepada Tuhan, sumber keselamatan. Keselamatan dari Tuhan mungkin datang dengan cara yang tidak terduga. Kita tidak perlu berjuang sendiri karena Tuhan berjanji untuk membela dan melindungi kita. Tugas kita ialah kita tetap percaya dan berserah kepada Dia. Nah, ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang dan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam saja bukan berarti pasif ya, tetapi lebih kepada mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan tidak gegabah. Nah, diam di sini juga bisa berarti tenang dan tidak panik, sehingga kita dapat mendengar arahan Tuhan yang jelas. Nah, pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa implikasinya bagi kita semua Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah yang besar, ingatlah untuk tidak takut. Berdiri teguh dalam iman dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Ketika kita merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sebelum membuat keputusan penting, berdiam dirilah sejenak dan dengarkan suara Tuhan. Jangan terburu-buru mengambil tindakan tanpa meminta petunjuknya Tuhan. Dalam masa-masa ketidakpastian, tetaplah tenang dan percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali. Dia memiliki rencana yang indah untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, pada pagi hari ini ayat Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 14 ini mengingatkan kita menjadi ayat-ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai dan siap menolong kita. Asalkan kita tetap percaya dan berserah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdiri teguh. Kami tidak boleh takut dan kami mau melihat bahwa keselamatan dari Tuhan itu sungguh sangat ajaib dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Biarlah kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.